Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala ummatihi. Amma ba'd. Jamaah sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya dengan segala ketentuan dan kudrah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di tempat ini menghadiri kajian rutin kita setiap pekan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam mengadakan acara-acara serupa dengan ini. Tak lupa kita iringkan hamdalah kita dengan salawat dan salam kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, juga kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada kita umatnya hingga di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, biasanya saya bawa kitab agak tebal ya. Kitab Al-Adabul Mufrad. Nah, sekarang kitabnya agak tipis. Mudah-mudahan tidak melihat tebal tipisnya kitab, tapi apa yang terkandung di dalamnya. Oleh karenanya, sebelum kita memulai kajian kita, saya ingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada jemaah sekalian, paling tidak untuk kita mendapatkan banyak keutamaan di dalam duduknya kita di majelis ini. Yang pertama, kita luruskan niat kita. Yang pertama, niatkan untuk thalabul ilmi. Yang kedua, kita niatkan untuk i'tikaf di masjid ini. Jadi selama kita duduk di sini, kita mendapatkan pahala i'tikaf. Yang ketiga, kita niatkan duduknya kita di sini untuk menunggu masuknya waktu sholat berikutnya. Sehingga selama kita menunggu masuknya waktu Isya, kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat sunnah terus-menerus hingga masuknya waktu sholat Isya. Ya. Kalau kita niatkan, kita luruskan niat kita, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan inna amalu binniyat. Sungguhnya segala amal itu berdasarkan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Oleh karenanya niatnya harus ikhlas dan kita luruskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini saya membawakan kitab ini, kitab khusus karena kita sekarang sudah memasuki, bahkan sudah hampir pertengahan bulan Sya'ban. Ini ada kitab khusus yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Kitabnya khusus berjudul Madza fi Sya'ban. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ada apa di bulan Sya'ban? Kayak judul film ya, Pak. Nah, bulan Sya'ban ini memiliki keistimewaan-keistimewaan. Sebagaimana disampaikan di dalam kitab ini oleh beliau Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Jadi beliau ini adalah seorang alim allamah yang tinggal di Makkah. Bahkan menjadi guru dari beberapa masyaikh kiai kita yang ada di Nusantara.
Ya, beberapa muridnya menjadi kiai di Nusantara. Dan kita ketahui bahwa beliau juga merupakan masyayikh dari atau guru dari beberapa orang-orang besar di dunia. Mazhabnya mazhab Syafi'i. Meskipun beliau tinggal di Makkah, tapi mazhabnya mazhab Syafi'i. Ya. Ya, meskipun ada beberapa pembatasan terhadap beliau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa najazani ila muntaha isnadihi wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa anta rabbuna farzuqna istiqamah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa yanfa'na ma zidna wa zidna ilma. Qala Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani fi kitabih Madza bi Syaban wa nafa'ana bihi wa bilum fid dharain amin. Jadi ini tidak kita bacakan semuanya, Pak. Hanya beberapa saja. Beliau mengatakan, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, fa inna syahr Syaban, bahwa sesungguhnya bulan Syaban itu min asyharil karimah, di antara bulan-bulan yang mulia. Wal muwasimil azimah, dan musim-musim yang agung. Wa huwa syahrun barakatin masyhuratun, dan dia adalah bulan yang penuh barokah, yang dikenal penuh barokah. Wa khairatihi mawfurah, dan banyaknya kebaikan-kebaikan yang melimpah di dalamnya. Wa taubatu fihi min a'zamil ghana'imis salihah, dan pertobatan di dalamnya merupakan sebaik-baiknya ghanaim. Ghanaim itu keberuntungan. Wa ta'atu fihi min akbaril mutajirir rabihah, dan melakukan ketaatan di dalamnya merupakan perdagangan yang mendapatkan keberuntungan yang besar. Wasummiya Sya'ban, dikatakan bulan Sya'ban itu karena li'anna yatasya'abu minhu khairun katsirun, karena di dalamnya itu mengandung kebaikan yang banyak. Jadi dikatakan bulan Sya'ban itu karena di dalamnya ada banyak kebaikan. Bahkan Sya'ban itu sendiri secara lugawi, secara bahasa itu mengandung banyak pengertian. Wakila maknahu sya'abana, dan dikatakan bahwa maknanya itu adalah mencuat. Wakila mustakun minasy-sya'b, dan dikatakan bahwa Sya'ban itu dari kata asy-sya'b. Asy-sya'b itu adalah jalan terjal yang biasanya mendaki. Wa huwa tariqun fil jabal. Dia merupakan jalan yang ada di pegunungan. Fa huwa tariqul khair, dan dia merupakan jalan menuju kebaikan. Kemudian dikatakan juga bahwa Sya'ban itu minas sya'ab bi fathil ha, ya, sya'ab. Ya, kalau tadi sya'ab, ini sya'ab. Wa hul jabr, maksudnya adalah menutup. Jadi Sya'ban itu juga bisa berarti menutup. Wa yajbirullahu fihi kasrul qulub, maka Allah menutup atau merekatkan di dalamnya banyak hati-hati dari hambanya.
dan pengertian-pengertian yang lain. Maka kemudian madza fi syahri Sya'ban? Ada apa di bulan Sya'ban ini? Ada beberapa peristiwa besar dan keutamaan-keutamaan yang ada di dalam bulan Sya'ban. Yang pertama yang beliau cantumkan di sini adalah tahwilul kiblah, perubahan arah kiblat. Kana fi syahri Sya'ban tahwilul kiblah min Baitul Maqdis ilal Ka'bah. Jadi di dalam bulan Sya'ban itu terjadi peristiwa perubahan kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina yang ada sekarang itu. Yang kita tahu bahwa warganya Palestina ini sedang dijajah. Ya, ini merupakan keprihatinan kita bersama. Mudah-mudahan segera terbebas orang-orang Palestina. Nah, dari Baitul Maqdis Palestina itu diarahkan ke Ka'bah di Makkah. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yantaziru dzalika bi rukbatil qawiyyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunggu hal tersebut dengan keinginan yang sangat kuat. Wa yaqumu fi kulli yaum, dan beliau ketika bangun di setiap harinya muqalliban wajhihi fis sama', mengarahkan mukanya ke langit. Kalau istilah kita menengadah. Gimana kalau menengadah itu? Nah, ya, kira-kira gitulah. Yataraqqabul wahyi rabbani hatta aqarrallahu 'ainihi wa atahu minahu. Yang kemudian berharap wahyu. Jadi Rasulullah itu tidak sekedar menengok ke atas, tapi maksudnya adalah mengharap, menunggu-nunggu datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian Allah mengabulkan keinginannya itu dan memberikan keinginannya. Wa nazala qaulullah ta'ala, kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Jadi ini adalah ayat 144 dari surah Al-Baqarah. Qad nara taqalluba, dan telah kami lihat taqalluba, menghadapnya wajhika fis sama, wajahmu ke arah langit. Jadi Allah melihat bahwa Nabi ini setiap hari senantiasa menengadah ke arah langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kemudian kami arahkan kiblat ini sesuai dengan yang engkau ridhoi. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka arahkanlah mukamu, wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya. Wa haitsu ma kuntum, dan dimanapun engkau berada, fawallu wujuhakum syatra, maka arahkanlah wajahmu ke arah itu. Jadi keinginannya Nabi Muhammad SAW ini terbetik dalam hatinya, tapi didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kurang lebih 16 atau 17 bulan ketika Nabi sampai di Madinah, kan Nabi sampai di Madinah itu bulan Rabiul Awal. Nah, ini kemudian terjadinya itu di bulan Sya'ban. Bahkan dikatakan ini pada pertengahan bulan Sya'ban, sehingga dikenal dengan nisfu Sya'ban. Tapi bukan malamnya, ini siangnya. Maka kemudian ketika Nabi SAW sudah berapa 16 atau 17 bulan berada di Madinah, kemudian Allah mengabulkan keinginan Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah, maka beliau sholat beribadah itu menghadap ke Baitul Maqdis. Kalau dalam peta itu Baitul Maqdis itu arahnya ke utara, jadi ke arah atas itu kalau dilihat di peta. Sementara Makkah itu dari kota Madinah itu arahnya ke bawah.
Jadi hampir 180 derajat berubahnya. Ya. Ada peristiwa menarik, tapi sebelum itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadap ke Baitul Maqdis, hatinya tetap condong ke Makkah. Kenapa? Diantaranya adalah olok-olokannya kaum Yahudi. Kata orang-orang Yahudi di Madinah ketika itu. Jadi di Madinah itu enggak semuanya Muslim, ada orang Yahudi juga. Ya, ada orang selain dari ada Muslim, ada Nasrani dan ada Yahudi. Jadi orang Yahudi ini mengolok-olok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya agama baru, katanya berbeda, tapi kok kiblatnya sama. Kan orang Yahudi ke tembok ratapan kan, yang ada di Palestina juga. Ya. Dan Rasulullah ketika itu masih diperintahkan ibadahnya itu menghadap ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Jadi mendapatkan olok-olok begitu, kan Nabi merasa enggak nyaman. Maka kemudian Nabi ini memang hatinya pengennya ke arah Baitul Haram, ya, ke Makkah. Maka kemudian setelah 16 atau 17 bulan, maka kemudian dikabulkanlah keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beribadah ke arah Makkah. Ada yang menarik dari perubahan kiblat ini. Jadi suatu ketika salah seorang sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjumpa dengan Nabi dan ketika itu Nabi menyampaikan bahwa kiblat telah berubah, sahabat ini pulang ke kampungnya. Nah, di kampungnya itu orang sedang melaksanakan sholat asar berjamaah. Kemudian ketika dia sampai ke kampungnya, beliau berteriak mengabarkan bahwa kiblat telah diubah dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah. Maka orang yang sholat asar ketika itu posisinya dalam posisi ruku, ya, posisi ruku. Ketika dikatakan bahwa kiblat telah diubah, mereka kemudian memutar arah kiblatnya. Bisa dibayangkan ya Pak? Orang lagi ruku, mutar arah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram. Itu mutar itu. Nah, ini menunjukkan bahwa para sahabat ketika itu sangatlah patuhnya terhadap syariat Islam, sangatlah patuhnya kepada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sangatlah taatnya kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta di dalam posisi beribadah sekalipun, ketika ada perintah yang dikeluarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, mereka serta merta mengikuti petunjuk itu. Ini seharusnya sikap yang wajib kita ikuti. Ketika Allah telah menetapkan sesuatu, maka tidak layak bagi kita untuk mengikuti selain dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Wa huwa misdaqun qauluhu ta'ala. Ini merupakan pembenar dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda." Maka sungguh kelak dan pasti yu'tika, engkau akan diberikan rabbuka oleh Rabbmu, oleh Tuhanmu, fatarda, dan engkau akan menjadi ridho atas keputusan Rabbmu itu. Jadi kita tahu bahwa nabi kita ini adalah nabi yang istimewa, penghulunya para nabi, maka tentu beliau mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan sesuatu hal yang pasti akan dikabulkan oleh Allah. Akan tetapi di sini dikatakan wa huwa la yarda illa bima yarda bihillah. Maka meskipun demikian, meskipun keinginannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini senantiasa dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi beliau tidaklah ridho kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena sifat Allah seperti itu, ini disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ma'ara rabbaka illa yusari'u fi hawaka. Tidaklah kami melihat Rabbmu itu kecuali bersegera untuk memenuhi keinginanmu.
Ini kesaksian dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Berarti sangat istimewanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nabi-nabi yang lain itu berdoa dulu, meminta dulu, memohon dulu kepada Allah baru kemudian dikabulkan. Kalau nabi ini kadang-kadang belum tersampaikan doanya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, peristiwa berubahnya atau diubahnya arah kiblat pada bulan Sya'ban. Yang kedua, raful amal, diangkatnya amal. Ya. Min mazaya syahrul Sya'ban al-ma'rufah, ya, di antara keistimewaan bulan Sya'ban yang diketahui adalah raful amal fihi, diangkatnya amalan-amalan di dalamnya. Wa huwa raful akbar wal ausa, yang itu merupakan peristiwa diangkatnya amal yang besar dan luas. Wa qad jaa dzalika fi hadithi an Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu min syahri minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qultu, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lam araka tasumu, aku tidak pernah melihatmu bersaum, berpuasa, min syahrin, dari sebuah bulan, minasyuhur, di antara bulan-bulan yang lain, ma tasumu min Sya'ban, sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Maksudnya, beliau itu, Usamah bin Zaid itu, melihat Rasulullah itu kecuali bulan Ramadan, beliau tidak pernah banyak berpuasa selain bulan Sya'ban. Qala, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Kata beliau, itu merupakan bulan yang manusia banyak lalai di dalamnya, baina Rajab wa Ramadan, di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kenapa demikian? Rajab kan bulan haram. Ya, satu di antara 4 bulan haram itu bulan Rajab. Dan kemudian bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa. Maka seringkali orang lalai di dalam bulan Sya'ban. Karena Sya'ban itu berada di antara Rajab dan Ramadan. Maka beliau mengatakan manusia itu seringkali lalai di dalam bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Kemudian disambung oleh Rasulullah bahwa Sya'ban itu merupakan bulan di mana diangkatnya amalan-amalan manusia kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku menyukai, aku mencintai ayyurfa'a, diangkatnya amali, amalku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana sha'im, sedangkan aku dalam kondisi berpuasa. Jadi Rasulullah ini ketika hal-hal yang beliau cintai, maka beliau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan bahwa Sya'ban ini diantara bulan-bulan di mana di dalamnya diangkat amalan-amalan manusia. Nah, ini kalau diangkatnya secara tahunan. Ya, jadi setiap tahun diangkatnya di bulan Sya'ban. Ada juga di dalam bulan yang lain, yakni di bulan Ramadan. Ya, dengan adanya malam Lailatul Qadar. Nah, selain tahunan ada juga yang harian. Nah, bagaimana diangkatnya amalan secara harian? Nah, ini ada 2. Yang pertama, raf'u fin nahar wa raf'u fil lail. Jadi di antara malam dan siang ada 2 hal, ada 2 waktu. Yang pertama, amalan-amalan ini sudah masuk malam nih. Nah, amalan-amalan yang malam ini nanti akan dilaporkan oleh malaikat atau diangkat oleh malaikat itu saat subuh. Jadi itu malaikat laporannya itu subuh. Amalan-amalan kita waktu malam ini. Sedangkan amalan-amalan kita di siangnya dilaporkan oleh malaikat saat asar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu
itu seringkali melakukan ibadah-ibadah sunnah pada kedua waktu tersebut. Itu waktu-waktu istimewa. Ya. Itu yang harian. Jadi malaikat itu shiftnya ada 2, shift siang sama shift malam. Ya. Kalau kita shiftnya ya 3. Shift 1, shift 2, shift 3. Kalau malaikat cuma 2, shift siang dan shift malam. Kemudian ada waktu yang langsung diangkat. Kapan itu? Raf'ul faur, yang pengangkatan secara langsung. Kapan itu? Ketika masuknya waktu zuhur sebelum dilaksanakannya sholat zuhur. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sunnah, mempraktekkan sunnah, yakni sholat qobliyah zuhur itu 4 rakaat. Kenapa? Karena Nabi menyukai ketika amalannya diangkat langsung itu, beliau sedang melaksanakan ibadah. Itu yang langsung. Tadi yang harian. Ada juga yang raf'ul usbu tiap minggu, tiap pekan. Kapan itu? Hari Senin dan hari Kamis. Jadi 2 kali dalam setiap minggu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana beliau sangat menyukai untuk berpuasa hari Senin dan hari Kamis. Ya. Jadi ternyata bulan Sya'ban itu di antara diangkatnya amal itu di dalam setiap tahun. Ya, dilaporkan amal setiap tahun. Maka kemudian di dalam hadis tadi dikatakan, di dalam hadis Usamah bin Zaid tadi dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seringkali melakukan puasa. Bahkan dikatakan di dalam hadis yang lain bahwa Nabi itu kalau puasa bulan Sya'ban itu seolah-olah nggak pernah berbuka. Saking seringnya beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Akan tetapi ini tidak dibandingkan dengan Ramadan ya, karena Ramadan itu pasti full. Tetapi dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban dibanding bulan-bulan yang lain. Ya. Maka keutamaan puasa di bulan Sya'ban ini sangatlah penting, ya, sangat besar keutamaan. Ini disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Ya, di sini dikatakan waqad su'ila Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau telah ditanya oleh sahabat. Ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, ayyu saumin afdalu ba'da Ramadan. Puasa apa yang lebih utama setelah puasa bulan Ramadan? Qala maka beliau menjawab Sya'ban li ta'dzimi Ramadan. Puasa di luar bulan Ramadan yang lebih utama dibanding bulan-bulan yang lain adalah puasa di bulan Sya'ban untuk menghormati bulan Ramadan. Qila fa ayyu shadaqah afdal? Kemudian beliau ditanya lagi, maka sedekah apa yang paling afdal, yang paling utama? Qala shadaqatun fi Ramadan. Maka sedekah di bulan Ramadan itu yang sedekah yang paling afdal. Qala Tirmizi, Imam Tirmizi mengomentari hadis ini, beliau mengatakan ini adalah hadis yang gharib. Ya, hadis yang menyendiri. Apa itu hadis menyendiri? Hadis yang menyendiri itu adalah hadis yang perawinya cuma 1. Ya, itu namanya hadis gharib. Jadi ini merupakan bagian dari hadis-hadis dhaif. Ya. Lalu kenapa kok beliau cantumkan di sini? Karena menurut kesepakatan para ulama yang pernah kita bahas dulu, bahwa para ulama muhaddisin itu bersepakat bahwa hadis yang dhaif masih bisa dipergunakan di dalam fadilah amal, keutamaan amal. Nah, kemudian apalagi yang terjadi di bulan Sya'ban? Di sini dikatakan syahrus salat yang ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Sya'ban itu adalah bulan di mana banyak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Wa min mazaya syahrul Sya'ban, di antara keistimewaan bulan-bulan Sya'ban itu annahu syahrul ladzi nazalat fihi ayatus shalah wassalam ala Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalamnya adalah
turunnya ayat-ayat mengenai solawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat apa itu? Wa huwa qauluhu ta'ala, yakni firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini ayat semua kita kenal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Menurut tafsir dari hadis ini, ya, ayat ini turun di bulan Sya'ban. Maka di antara keutamaan untuk bersolawat kepada Nabi adalah adanya keutamaan bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban ini merupakan bulan diturunkannya ayat ini, yakni ayat Al-Ahzab ayat 56. Ya, maka disunnahkan kita banyak membaca solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa sih keutamaannya solawat? Solawat ini adalah amalan atau ibadah yang sangat istimewa. Karena ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan sholat, Allah ikut sholat nggak? Enggak. Ketika Allah memerintahkan puasa, Allah ikut berpuasa nggak? Enggak. Ketika Allah memerintahkan kita melaksanakan haji, apakah Allah ikut haji? Tetapi salawat ini istimewa. Kita perhatikan di dalam ayat tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istimewa apa enggak? Istimewa. Jadi Allah memerintahkan. Nah, kemudian lanjutannya, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintahnya. Di kalimat lanjutannya itu perintah Allah. Akan tetapi Allah dan para malaikatnya sudah melakukannya duluan. Istimewa tidak? Kalau Allah memerintahkan aqimus shalah, Allah tidak pernah mengatakan bahwa Allahu yusollu, enggak pernah. Tetapi ketika sholawat, ini Allah dan malaikatnya juga bersolawat. Jadi ini adalah ibadah yang sangat istimewa. Maka kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, man shalla alayya sholatan, sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, sekali saja bersolawat, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Istimewa. Jadi kita selawat sekali, Allah bersolawat kepada kita 10 kali. Karena solawat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga merupakan pembenar bahwa sebuah amalan yang baik itu maka ganjarannya 10 kali. Ya, di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa setiap anak Adam itu melakukan kebaikan sekali, maka akan dibalas dengan ganjaran 10 kali lipat dari amalannya itu. Istimewa, Pak. Jadi sebenarnya kita ini banyak sekali peluang-peluang untuk melakukan kebaikan. Banyak sekali peluang untuk mendapatkan pahala dan ganjaran yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita. Peluang ada di depan kita, waktunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama rata. Kita dikasih 24 jam sehari, antum dikasih 24 jam sehari, ibu-ibu juga dikasih 24 jam sehari. Ada yang lebih enggak? Ada yang lebih dari 24 jam? Enggak ada kan? Jadi waktunya sama. Tinggal bagaimana kita mengatur aktivitas kita agar setiap waktu kita ini diisi dengan aktivitas-aktivitas yang berpahala, yang berguna, yang bermanfaat. Ya. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sebagian dari apa yang kita bahas. Madza bi Sya'ban, ada apa di bulan Sya'ban. Baik, sebelum dibuka diskusi atau tanya jawab, tadi ada pesan bahwa jamaah jangan pulang dulu karena ada sesuatu yang mau dibagikan setelah sholat Isya. Jadi mohon tinggal di tempat, jangan pulang dulu. Karena kalau pulang semua, ini nggak ada yang bawa nih.
Baik. Tafadhol, tafadhol. Tafadhol. Waalaikumsalam. Saya tanya tentang apa namanya hal-hal yang baik di bulan Sya'ban, terutama tadi di sholat duhur qobliyah 4 rakaat qobliyah duhur. Nah, sebaiknya dilakukan itu apakah 2 salam atau langsung 4 salam? Demikian Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan fikih ini. 4 rakaat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam atau sekaligus 4. Ulama berbeda pendapat. Ya. Jadi ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ketika dikatakan 4 rakaat, maka itu 4 rakaat langsung sekali salam. Ada yang berpendapat begitu. Akan tetapi biasanya nih mazhab Syafi'i itu mengikuti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena keumuman dari hadis mengenai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melakukan sholat sunnah itu atau sholat ya sholat sunnah itu dilaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi ini keumuman hadis. Ya. Kemudian jadi ini dijamu namanya. Dijamu itu digabungkan antara hadis yang satu dengan hadis yang lain. Ini memang metode usul fikih seperti itu. Ya, di dalam mazhab Syafi'i, maka kemudian digabung hadis yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melakukan sholat itu 2 rakaat salam dan 2 rakaat salam. Artinya sholat sunnahnya itu setiap 2 rakaat diputus dengan salam. Kemudian ditambah lagi 2 rakaat diputus lagi dengan salam. Ya, itu dengan hadis yang menyatakan bahwa Nabi itu melaksanakan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Maka kemudian dijamu itu digabungkan, dikombinasikan. Jadi 4 rakaatnya ini menurut pengertian hadis yang kedua, maka kemudian dilaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi 4 rakaat itu 2 kali salam, kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Tapi ini mazhab Syafi'i ya. Mazhab yang lain memang ada yang mengatakan, terutama mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, itu mengatakan ya sesuai dengan tekstual hadis yang 4 rakaat langsung. Wallahu a'lam. Kira-kira begitu. Isya jam berapa? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa lain ya Allah karena ini doa mengamalkan dua itu ya membantu itu robat pada dinamika itu. Ini yang diramadhan masalah waktu itu relaannya itu untuk bacaan doa atau bacaan surat Al-Fatihah yang dibaca oleh Ustaz dari akhirnya itu ada nadar itu dari saya yang habis dirawat dari sakit terus memberi kesehatan kembali itu bisa beraktivitas kembali. Jadi dimohon jamaah untuk membaca surat Al-Fatihah minta doa dari Bapak. Jadi karena ada nadar itu setelah sakit tidak berarti jadi pada satu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon dan Fatihah untuk saya yang namanya Rosadah binti Nur Hasan. Pejabat Rosadah penjara dari saya dan nanti ada mengulas tadi ya. Jadi sebelum setelah bacaan ulang dulu itu nanti ada sama-sama atau tatapan maninya. Dan saya mohon Pak Ustaz karena dengan doa itu untuk saya yang bernama Rosadah binti Ilyas. Kemudian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi
sekarang baca doanya langsung Oh, aja lewat 33. harus bisa aja, harus bisa ikut baca doa bisa. Enak kita apa ngasih Mungkin waktunya lebih ya. Oh gitu ya. Iya, ya, maaf. Tadi kurang komunikasi tadi. Kurang. Ya, saya bilang itu kan harus bisa kita dulu semua yang hadir terus baca doa yang syukuran ceritain sama Pak Ustadz syukuran terus mudah-mudahan kasih sehat terus ya itu maksudnya bisa aja ya jadi kitanya enak kasih kuenya enak kalau Jadi kalau kita dulu ya. Allah. Mohon maaf dirawat dulu jadi nanti setelah baca doanya setelah kalau kita. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya itulah bagusnya kalau kita bermusyawarah ya. Baik, karena udah masuk waktu Isya ya? Oh, sudah. Baik, dari yang kita bahas tadi ada lagi yang mau Masih 2 menit 3 menit. ya masih 2 menit kira-kira. Apa dong? Ini ada kebiasaan juga yang habis sholat sunnah terus bersolawat mengganggu gak kira-kira itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat setelah sholat ini merupakan bagian dari zikir sebenarnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita bagaimana adab berzikir setelah sholat. Jadi apalagi di tempat ibadah, musola, masjid. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk merendahkan suara. Kenapa? Karena masjid itu atau musola itu adalah tempat di mana banyak orang berkumpul untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau suaranya kenceng-kencengan, saling mengganggu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk merendahkan suara. Hatta orang yang baca Quran itu direndahkan suaranya. Kecuali kalau dalam satu majelis seperti ini, ya suaranya harus gede. Karena kalau suaranya kecil, nggak kedengaran sama ibu-ibu yang ada belakang. Ya, jadi kalau satu majelis ini, maka suaranya memang harus dikeraskan. Tetapi untuk zikir pada Allah, zikir maksudnya zikir fardiyah ya, masing-masing individu-individu. Maka itu suaranya direndahkan. Ya. Kecuali kalau misalnya doa bersama, itu harus gede suaranya. Doa bersama suaranya kecil ya nggak bersama namanya, sendiri-sendiri. Nah, yang namanya sendiri-sendiri itu harus direndahkan suaranya. Jadi memang adabnya ketika berzikir itu, meskipun ini hal baik, berzikir itu hal baik. Bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kapanpun dan dimanapun kita diperintahkan untuk berzikir. Akan tetapi berzikir secara lisan, nah ini ada adabnya. Di antara adabnya itu adalah ketika kita berada di tempat ibadah, maka hendaknya suaranya direndahkan. Jadi termasuk bersolawat, termasuk berzikir subhanallah walhamdulillah, itu juga kecil suaranya. Kemudian membaca Al-Quran itu juga dikecilkan suaranya, direndahkan suaranya. Supaya apa? Supaya tidak saling mengganggu. Karena terkadang ada orang yang berzikir, orang lain lagi sholat sunnah. Itu kan bisa mengganggu sholat sunnahnya. Atau orang lagi berzikir, sebelahnya baca Quran. Orang berzikir kacau, tadi udah berapa ya? Udah lupa hitungannya, apalagi nggak bawa tasbih. Nah, kalau sekarang kan bisa dilihat tuh, tasbihnya kan elektronik sekarang, kan, digital, bisa kelihatan. Nah, kalau nggak bawa tasbih, ya. Nah, justru ketika menunggu iqamah itu udah waktu afdoliyah. Jadi setelah azan menunggu iqamah itu adalah waktu afdoliyah untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, iya, itu waktu afdoliyah. Salawat, zikir, baca Quran itu boleh, itu bagian dari zikir semuanya. Iya. Jadi oh, nah itu tergantung kesepakatan bersama kalau yang itu kesepakatan bersama.
apakah itu merupakan bagian yang sudah biasa kita lakukan, ya silahkan saja. Tapi kalau ada orang yang komplain misalnya, ya saling bertoleransi lah dalam hal itu. Ya, karena itu nggak wajib, sunnah. Meskipun hal yang baik, tetapi kalau itu mengganggu yang lain kan, jadi tidak adab namanya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, kadang udah masuk waktu sholat isya. Kita cukupkan, kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa kepada majelis. Astagfirullahaladzim, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.